Sebuah mobil minibus yang tengah melaju di Jalan Raja Wali, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin malam meledak dan terbakar di depan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena di bagian belakang mobil terdapat tangki buatan untuk menyimpan BBM. 1 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Menurut saksi mata, sebelum terbakar sempat terdengar ledakan dari mobil. Ada ledakan dari mobil itu, tapi bukan tabrakan, meledakan terus lebih dia laju, posisi mobil itu memang laju belakangnya. Dia laju setelah ledakan itu langsung ke pinggir sana, langsung menghantam pagar rumah itu, Pak. Kepolisian Polresta Palangkaraya yang berada di lokasi masih menyelidiki peristiwa itu karena pengemudi mobil kabur saat kejadian. Ada tangki yang itu diduga bermuatan bahan bakar. Kita belum tahu juga bahan bakarnya berupa apa, sehingga masih kita selidiki. Untuk pemilik mobil juga sampai saat ini kita masih mencari karena di lokasi juga tidak ada. Pasca kejadian, bangkai mobil yang terbakar diamankan petugas. Sementara seorang pria yang mengaku sebagai adik pengemudi mobil diamankan petugas ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah dan 1 toko di Padang ludes terbakar. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka korupsi ekspor minyak goreng. Kekasih Indra Kents, Fandi Sakong, dan ayahnya ditahan polisi. Halo, selamat malam pemirsa. 2 truk tambang di Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar di Gunung Semeru. Sementara di Sleman, Yogyakarta, 1 truk penambang pasir diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Waduh, Dua truk bermuatan batu terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Dam Gondoruso, Desa Gondoruso, Lumajang, Jawa Timur, Selasa siang. Sebelumnya, kedua truk bergerak menuju tepi sungai, namun ban belakang truk ambles hingga kedua truk terjebak di tengah sungai. Beruntung kedua sopir selamat setelah melompat dari kemudi sebelum banjir lahar hujan menerjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalur alternatif Lumajang Malang kembali tutup. Banjir ini membawa material vulkanik berupa pasir dan juga batu sehingga merusak jalur alternatif. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah puncak Gunung Semeru. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, 1 truk penambang pasir diterjang banjir lahar hujan Gunung Merapi di aliran Sungai Gendol pada Selasa siang. Banjir terjadi setelah puncak Gunung Merapi diguyur hujan lebat selama 1 jam. Setelah banjir reda, proses evakuasi truk dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur mudik Jalan Raya Serang Pandeglang, Serang, Banten. Akibatnya salah satu pengemudi kendaraan pengangkut air terjepit. Dari rekaman video amatir warga terlihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di jalur mudik Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Selasa siang. Akibat kecelakaan ini, salah satu pengemudi kendaraan truk pengangkut air terjepit setelah dihantam kendaraan minibus angkutan umum yang mengangkut penumpang. Beruntung, pengemudi kendaraan pengangkut air selamat, namun korban kesulitan keluar dari badan mobil yang ringsek. Kecelakaan di jalur mudik ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 7 km. Kecelakaan beruntun yang terjadi akibat kelalaian pengemudi minibus angkutan umum yang hilang kendali saat berkendara.
karena didahului dari kendaraan mikrobus pengangkut penumpang yang berangkat dari arah Serang menuju Pandeglang, kemudian kehilangan kendali dan akhirnya menabrak mobil Ayla yang pada saat itu ada di depannya dan kemudian sedang menuju belok ke kiri. Kemudian setelah menabrak Ayla, ternyata mobil mikrobus juga masih dalam kondisi kehilangan kendali menabrak truk Fuso yang juga ada di depan Ayla. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini, namun 2 orang mengalami luka. Dan kecelakaan ini ditangani anggota Satlantas Polres Serang Kota. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, 4 rumah dan 1 toko di Padang, Sumatera Barat musnah terbakar. Tidak ada korban jiwa, dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran di belakang Hotel Merufit. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan permanen di kawasan padat penduduk di Purus 2, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kebakaran membuat panik warga yang berusaha memadamkan api. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang tidak ada di tempat dan rumah dalam kondisi kosong. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api baru bisa dikuasai 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban meninggal akibat minimarket yang roboh di Kabupaten Banjar, Kalimantan Timur bertambah menjadi 5 orang. Guna memudahkan pencarian, Basarnas membuka posko di lokasi kejadian. Alfamart gambut roboh yang digepok. Alfamart gambut roboh. Alfamart gambut roboh. Pencarian korban ambruknya bangunan minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan masih berlangsung di hari kedua ini. Korban tewas dikonfirmasi berjumlah 5 orang. Sementara korban lain yang diduga masih terjebak berjumlah 2 orang. Dari pencarian hari ini, petugas berhasil mengevakuasi 3 korban. 2 diantaranya meninggal dunia dan 1 korban selamat. Korban meninggal berjenis kelamin perempuan yang diketahui sebagai Misnawati. Sementara korban selamat adalah Akbar Yansyah yang saat ini dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk tetap melakukan evakuasi dan pembersihan puing-puing bangunan. Kami dari tim belum bisa memastikan apakah ada atau tidaknya kegiatan ataupun korban tambahan. Namun tetap nanti hasil koordinasi dengan Basarnas akan tetap dilakukan pencarian evakuasi untuk mengantisipasi apabila ada orang-orang pengunjung yang mampir ataupun singgah untuk berbelanja yang tidak kita ketahui. Tim SAR gabungan dibantu relawan masyarakat juga mendirikan posko di sekitar lokasi untuk memudahkan koordinasi. Seorang anggota kepolisian Polres Bau-Bau diduga menganiaya bocah berusia 10 tahun di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Video penganiayaan terekam CCTV dan viral di media sosial. Detik-detik seorang pengendara mobil menganiaya bocah bersepeda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, terekam kamera pemantau. Dalam video, anak usia 10 tahun bersepeda melintas di gang kecil, berpapasan, dan menyerempet mobil yang dikendari pelaku. Tak terima terserempet, pengendara mobil yang juga anggota Polsek Murhum, Brigpol FZ, langsung menganiaya korban. Buntutnya, orang tua korban melapor ke Mapolsek Wolio. Akibat penganiayaan, korban alami luka di mulut dan sakit di dada. Kita akan amankan pelaku dari oknum yang bersangkutan dan kita proses sama seperti yang lain. Jadi saya tidak memandang ini oknum, waktu itu mungkin juga anggota. Kalau sampai terbukti, saya akan proses sama seperti yang lain. Kapolres Bau-Bau akan menindak tegas oknum polisi yang menjadi pelaku penganiayaan. Kini, oknum polisi pelaku penganiayaan sudah diamankan di seksi Propam Polres Bau-Bau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan.